Kalau kita hendak mengeluarkan kesombongan dari hati kita, maka tengoklah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hendak merasa menghilangkan rasa kaya, tengoklah kepada kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita hendak menghilangkan rasa hebat dalam diri kita, tengoklah kehebatan Allahu biha ya Allahu biha Allah bihusnil khatimah. Hikmah yang ke-240 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi, at-tawadu'ul haqiqiyyu huwa makana nasyi'an an syuhudi azamatihi wa tajalli sifatih. Bermula tawadu yang sebenar-benar tawadu ialah yang terbit daripada menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tajalli sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tawadu' kismani. Tawadu itu ada dua macam. Yang pertama tawadu'us salikin, tawadu'nya orang-orang salikin, tawadu'nya orang-orang yang menuntut ilmu. Walladzi nasha'a minan nazar ila naqsin nafs wa uyubiha wa kasrati dzunubiha wa ghafalatiha. Tawadu'nya orang-orang yang salikin atau penuntut ilmu itu terbit daripada memandang kepada kurangnya diri dan aib-aib diri dan banyaknya dosa-dosa dan kelalaian-kelalaian diri. Itu adalah tawadu'nya orang-orang salikin. Ini memandang bahwa dirinya ini banyak kekurangan, dirinya ini banyak cacat, dirinya ini banyak dosa, dirinya ini banyak lalai kepada Allah. Dari situlah dia merasa bahwa orang lain itu lebih mulia daripada dia. Nah, itu tawadhu'nya orang-orang salikin. Dia memandang kepada kekurangan dirinya, keaiban dirinya, kehinaan dirinya. Dia sadar bahwa dirinya itu diciptakan Allah dari setitis air yang hina. Dirinya itu diciptakan Allah dari nutfah, setitis air yang hina. Jadi dasarnya diri kita di situ. Itu aslinya diri kita. Aslinya diri kita ini dari setitis air yang hina itu. Dan lagi dia memandang dirinya itu banyak dosa. Dosa akibat daripada banyaknya melanggar hukum-hukum Allah, banyaknya meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Sedangkan taubatnya, istighfarnya belum tentu diterima oleh Allah. Kita hari ini melanggar hukum Allah, dosa. Kita hari ini meninggalkan kewajiban yang diwajibkan Allah, dosa. Kita hari ini memandang yang diharamkan Allah, dosa. Kita hari ini mengucapkan kalimat-kalimat yang dilarang Allah, dosa lagi. Banyak dosa. Itu pasti. Pasti setiap yang dilarang Allah, bila kita perbuat, dosa. Sedangkan tobat kita
istighfar kita belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Di mana kita tahunya pada tobat kita diterima? Kalau kita memandang yang diharamkan Allah, kita sudah yakin dosa. Mau kada mau. Kalau kita berkata-kata dosa, berkata-kata ghibah, berkata-kata bohong, dosa. Pasti dosa. Karena itu dilarang oleh Allah. Nah, kita mendengar hal-hal yang sifatnya haram, dosa. Banyak dosa. Pasti. Kita makan ampun orang, makan harta orang, dosa. Nah, kemudian kita tobat kepada Allah. Tobat. Di mana tahu tobat kita diterima? Yakinlah kita. Hanya baik sangka aja kita kepada Allah. Yakin kada bisa yakin, karena kita kada tahu. Perkara kita berbuat dosa pasti yakin. Nah, perkara kita tobat itu diterima oleh Allah, kita kada kawa yakin, kada kawa pasti, kada kawa. Sebab kenapa kada kawa pasti? Karena apa yang disyaratkan di dalam tobat itu sulit ukurannya untuk bisa dipastikan. Contohnya kita berbuat dosa. Tobat dari dosa itu satu, menyesal. Nah, menyesal itu satu kata-kata, satu kalimat yang sulit ukurannya. Menyesal. Kita hilang duit 100.000, menyesal. Kita hilang duit 1 juta, makin sesal lagi. Kita hilang duit 10 juta, makin menyesal lagi. Nah, sedangkan kita berbuat dosa, kalau kita tobat kita mesti menyesal. Menyesal itu macam apa ukurannya? Apakah macam kita hilang duit 1 juta atau macam hilang duit 10 juta? Itu kalau ukurannya. Nah, jadi setiap kali kita berbuat yang haram pasti dosa. Perkara kita tobat belum tentu tobat kita diterima. Karena apa? Karena barangkali sesal kita itu kada sampai kepada batas yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi karena dia melihat asal muasal dirinya ini dari benda yang hina, ditambah lagi banyaknya dosa, lalu inya merasa orang yang lainnya lebih mulia daripadanya. Inya merasa bahwa orang lain itu lebih mulia daripadanya. Nah, inilah tawadhu orang-orang salikin. Tawadhu orang-orang yang sedang menjalani suatu jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat siapapun orang lain, inya menganggap bahwa orang lain itu lebih mulia daripada dirinya. Kenapa? Karena aku banyak dosa. Aku tahu diriku, sedangkan diri orang kok kada tahu. Diri orang kok kada tahu. Hati orang kada tahu. Sedangkan aku tahu bujur hatiku, tahu bujur kelakuanku, banyak dosanya. Nah, lalu disitulah timbul tawadhu tadi untuk orang-orang salikin. Nah, kemudian wa tawadhu'ul arifin, tawadhu orang arif. Walladzi nasha'a an syuhudi 'azamatillah wa tajalli sifatihi fi kulli syai'. Tawadhu'nya orang-orang yang arif itu timbulnya daripada menyaksikan keagungan Allah dan nampaknya sifat-sifat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Ya, sekedar tahu kita
walaupun kita belum sampai ke makam arifin, nah, paling kadang kita tahu bahwa tawadhu mereka dengan tawadhu kita ini beda sumbernya. Tawadhu kita bersumber dari memandang kepada diri kita, banyak dosa dan sebagainya. Sedangkan tawadhu orang arif, dia memandang kepada keagungan Allah. Nah, memandang kepada keagungan Allah, memandang kepada kejayaan Allah, memandang kepada keperkasaan Allah, memandang kepada kekayaan Allah, lalu merasa dirinya ini kada punya apa-apa. Nah, sama aja juga ujung-ujungnya, cuma cara pandangnya belain dengan orang-orang arif. Orang arif ini dia memandang ke atas, kembali kepada dirinya. Sedangkan orang salikin memandang ke bawah, kembali kepada dirinya. Lianna man syahida 'azamatallah sagurat wa zabat nafsuh fala yara nafsaha syai'a. Karena orang yang menyaksikan keagungan Allah kecil dan hancur dirinya, dia tidak melihat lagi dirinya itu sesuatu yang bisa dipandang. Kalau sudah kita memandang kepada keagungan Allah, kita ini kada ada apa-apa lagi. Kalau sudah kita melihat kepada kekayaan Allah, kita kada akan jadi apa-apa lagi. Melihat kita kepada keperkasaan Allah, kita akan hancur, kita akan kada jadi apa-apa lagi. Nah, disitulah tawadhu'nya orang arif itu. Tawadhu'nya orang arifin. Qala al-Imam As-Suhrawardi, la yablughul 'abdu haqiqatat tawadhu' illa 'inda lam'ani nuril musyahadah fi qalbihi fa 'inda dzalik tadhubun nafsu wa 'inda zawbaniha safa'uha an ghishil kibri wal ujub. Tidaklah sampai seorang hamba kepada hakikat tawadhu kecuali ketika memancarnya cahaya musyahadah di dalam hatinya. Ketika yang demikian itu hancurlah dirinya, dan ketika hancur dirinya itulah kebersihan dirinya daripada kesombongan dan keujuban. Jadi kalau orang-orang salikin itu, dia masih merasakan keberadaan dirinya yang hina ini. Dia masih merasakan keberadaan dirinya yang banyak dosa itu. Itu orang salikin. Oleh karena itu mereka tawadhu. Sedangkan orang arifin, karena dia memandang kepada keagungan Allah, dia kadang merasakan lagi keberadaan dirinya ini. Hilang. Apalagi yang disombongkan, hilang, kada berisi diri lagi. Nah, kalau orang salikin masih merasa ada punya diri tapi hina. Nah, kalau orang arifin, mereka kadang merasakan lagi punya diri karena memandang kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan hakikat tawadhu itu. Hakikat tawadhu. Para muhibbin rahimakumullah. Contohnya umpamanya ada orang berisi duit 1 miliar. Si A ini ada berisi duit 10.000 atau 5.000. Ini merasa dikit, miskin, fakir, sedikit berisi duit. Lalu dia tawadhu. Ada si B ini kada sing duitan sama sekali. Kada sering duitan sama sekali. Nah, apalagi nang ditawadhu akan, apalagi nang disombong akan, kada bisa apa-apa. Nah, itulah perbedaan antara orang arif dengan orang salikin. Orang salikin masih merasa ada punya diri,
tetapi hina, tapi banyak dosa, lalu tawadu. Nah, kalau orang arifin, dia karena memandang kepada kebesaran Allah, kadang merasa lagi punya diri, tenggelam dalam keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Zunnun al-Misri, man arada tawadu' falyuwajjih nafsahu ila 'azamatillah fa innaha tazub, wa man nadhara ila sultanillah zahaba sultanu nafsih lianna an-nufusa kullaha hakirah inda haibatillah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menghendaki akan tawadu yang sebenar-benar tawadu artinya, maka hendaklah dia menghadapkan dirinya kepada keagungan Allah, bahwa dirinya itu akan hancur. Jadi tawadu kita orang salikin ini masih dianggap ada sombongnya oleh orang-orang arifin. Kita ini sudah merasa hina, merasa banyak dosa, itu dianggap masih ada sombongnya oleh orang-orang arifin, oleh orang-orang yang tingkatan atas. Kenapa dianggap sombong? Karena dia masih merasa ada punya diri. Ada punya diri masih. Di situ ada kesombongan. Sedangkan orang arif dia merasa kada punya apa-apa lagi. Nah, di situ tawadhu yang sebenarnya. Siapa yang memandang kepada kerajaan Allah, hilanglah kerajaan dirinya. Karena dirinya itu akan hina ketika haibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, law ijtama al-khalqu ala ay yad'uni kattida'i 'inda nafsi ma qadaru alaihi. Ujar Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, jikalau berkumpul seluruh makhluk untuk menghinakan aku, untuk merendahkan aku, sebagaimana aku merendahkan diriku, niscaya mereka tidak akan mampu. Artinya, andai kata orang semuaan nih menghinakan sidin, masih kada apa-apa dibanding daripada sidin menghinakan diri sidin sendiri itu. Kalau ada orang madahkan sidin misalnya jahat, sidin merasa diri sidin itu lebih jahat daripada yang dikatakan orang itu. Kalau ada orang mengatakan sidin itu hina, sidin merasa diri sidin lebih hina dari apa yang dikatakan orang itu. Nah, andai kata berhimpun seluruh makhluk untuk menjatuhkan aku sebagaimana aku menjatuhkan diriku, mereka tidak akan kuasa. Nah, kenapa sebabnya? Li'annahu syahada 'azamatar Rabb wa tajalli sifati fi kulli syai', karena beliau itu memandang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wazabat nafsuhu, maka hancur diri sendiri. Kalau orang memandang aku ini hina, tapi masih ada akunya. Jadi orang Syekh itu Abu Sulaiman Darani itu jahat, tapi masih ada Abu Sulaiman Ad-Daraninya. Kalau aku di sini menganggap kada ada lagi, karena tenggelam di dalam keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala al-Imam bil hikmatil hadiyah wal arba'in ba'dal mi'ati tsaniyah, sebagaimana beliau menyambung dalam hikmah yang ke-241, la yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. Tidaklah mengeluarkan akan engkau dari satu sifat melainkan menyaksikan sifat. Artinya, la yukhrijuka an awsafi nafsika, tidak bisa mengeluarkan akan engkau dari sifat diri engkau kal kibri, seperti sombong, illa syuhudu sifati rabbik, melainkan menyaksikan sifat Tuhan engkau, ka'azamati, seperti keagungannya Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hendak mengeluarkan kesombongan dari hati kita, maka tengoklah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hendak merasa menghilangkan rasa kaya,
tengoklah kepada kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita hendak menghilangkan rasa hebat dalam diri kita, tengoklah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bisa mengeluarkan akan engkau dari sifat diri engkau nang kada bagus kecuali menyaksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini merasa kaya aja pada orang. Nah, hendak menghilangkan tuh kada bagus perasaan rasa kaya itu kada bagus. Hendak menghilangkan itu, nah saksikan kekayaan Allah. Kada napa-napanya kekayaan kita dibanding kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Merasa berilmu kada bagus juga. Sombong itu merasa berilmu. Kayak apa hendak menghilangkannya itu? Nah, pandanglah ilmu Allah. Kada apa-apanya ilmu kita hilang dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, wa qad warada anna Allah ta'ala yubghidu thalathata nafar wa bughduhu li thalathatin minhum ashad. Sungguh mendatang dalam sebuah hadis bahwa Allah membenci, memurkai 3 golongan, dan bencinya Allah kepada 3 orang dari mereka itu lebih sangat lagi. Awaluha, yang pertama, yubghidul fusak, Allah itu benci, murka kepada orang fasik, orang yang suka melanggar hukum Allah. Allah murka. Wa bughduhu lisyakhil fasik asyad, dan murka Allah terhadap orang yang tua yang fasik lebih sangat lagi. Orang yang fasik itu orang yang dimurkai Allah. Tapi kalau ada orang yang sudah tua tetap fasik, Allah lebih murka lagi. Mestinya sudah tua berbaik-baik diri kan kayak itu. Mestinya sudah tua makin baik. Nah, kalau ada orang tua yang fasik, Allah lebih marah lagi. Wasani, yang kedua, yubghidul bukhala wa bughdhuhu lil ghani al-bakhil asyaddu. Allah itu murka kepada orang-orang yang kikir. Dan murka Allah kepada orang kaya yang kikir lebih sangat lagi. Orang yang kikir itu dimurkai Allah. Kalau yang kikir ini orangnya kaya, Allah makin murka lagi. Wasalis, yang ketiga, yubghidul mutakabbirin, Allah murka kepada orang-orang sombong. Wa bughdhuhu lil fakiril mutakabbir asyad, dan murkanya Allah kepada orang fakir yang sombong itu lebih sangat murka Allah. Orang-orang sombong itu orang yang dimurkai Allah. Kalau ada orang fakir sombong, Allah lebih murka lagi. Ini fakir aja sombong, apalagi kaya. Orang nih fakir, penyinggungan, perajuan. Kalau salah sedikit meraju, orangnya fakir hidup. Allah lebih murka lagi kepada orang yang fakir yang sombong itu. Wa yuhibbu thalathata nafar wa hubbuhu li thalathatin minhum asyad. Allah cinta kepada 3 kelompok, dan cintanya Allah kepada 3 bagian dari kelompok itu bersangatan cinta. Yuhibbul muttaqin wa hubbuhu lisyabit taqi asyaddu. Allah cinta kepada orang yang takwa. Orang yang takwa dicintai Allah. Dan cintanya Allah kepada pemuda yang takwa lebih sangat cinta. Siapapun yang cinta kepada, yang takwa kepada Allah, Allah suka. Tapi kalau ada orang muda yang takwa, Allah lebih cinta lagi. Nah, orang muda tenaga masih kuat, nafsunya masih kuat, syahwatnya masih kuat, tapi nya takwa, Allah lebih cinta. Kalau orang sudah seraba lama takwa, kalau jadi masalah. Mata sudah kaur, telinga tapi mendengar, awak seraba sakitan. Takwa kepada Allah, mesti takwa sudah Tuhan. Nah, kalau orang anum mampu takwa, Allah suka.
sangat suka. Wasani yang kedua, yuhibbul askhiya wa hubbuhu lil fakiri sakhi ashad. Allah cinta kepada orang-orang pemurah. Orang pemurah itu dicintai Allah, dan Allah lebih cinta lagi kalau orang fakir tapi pemurah. Hidupnya pas-pasan, padahal pas-pasan hidupnya, cuma sampat saja menyumbang, sampat saja mentraktir kawan minum. Padahal ini seorang gini pas-pasan juga. Nah, ini Allah paling suka orang fakir tapi ada jiwa sosialnya. Wasalis yang ketiga, yuhibbul mutawadi'in wa hubbuhu lil ghaniyil mutawadi asyad. Allah cinta kepada orang-orang yang tawadu. Allah cinta kepada orang-orang yang tawadu, dan Allah lebih cinta lagi kepada orang kaya yang tawadu. Orang sugih ini potensi sombong. Orang sugih itu potensial sombong karena dia punya harta, dia punya kekuatan. Tapi kalau ada orang sugih tapi tawadu, wah, Allah sangat cinta daripada orang-orang tawadu yang lainnya. Ada orang alim tawadu, ada orang ini pedagang tawadu, ada, semua dicintai Allah. Tapi kalau ada orang sugih tawadu, Allah sangat cinta. Allah sangat cinta. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-242 insyaallah taala. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.